Negara Kuba, sebuah permata tropis yang tersembunyi di Karibia, telah lama menarik perhatian para pelancong dengan daya tariknya yang unik dan tak terlupakan. Dari musik salsa yang memikat jiwa hingga mobil klasik yang mengisi jalanan dengan pesona nostalgia, Kuba memiliki magnet budaya yang sulit diabaikan. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang menakjubkan, tetapi pantai-pantai yang berpasir putih yang menaklukkan hati. Tetapi juga memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang menjadi contoh inspiratif. Namun, di balik keindahannya, Kuba juga menghadapi tantangan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warganya. Mari kita menjelajahi keunikan yang luar biasa dan mencoba memahami jajaran kontradiksi yang membuat negara Kuba begitu memikat sebagai destinasi wisata yang tidak dapat dilewatkan. Sejumlah hal unik yang menjadikan destinasi yang tidak seperti yang lain di dunia. Keberagaman budaya mencerminkan perpaduan antara pengaruh Spanyol, Afrika, dan Karibia, memberi Kuba kekayaan seni musik dan tarian yang tak tertandingi. Musik salsa yang berdenyut dengan irama jantung dan tarian rumbah yang penuh semangat adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, landscape Kuba juga memiliki pesona sendiri. Pantai-pantai menawan seperti Paradero dan Cayo Choco menawarkan pasir putih dan laut biru yang memikat hati. Namun, jangan lupakan hutan hujan tropis dan gunung-gunung yang menawarkan pengalaman alam yang kontras dengan pemandangan pantai. Satu hal yang benar-benar mencolok adalah mobil klasik yang masih berkeliaran di jalan-jalan. Keterbatasan impor mobil baru selama dekade telah mendorong penduduk Kuba untuk menjaga dan mempertahankan mobil-mobil klasik yang sering menjadi pusat perhatian di jalan-jalan Havana dan kota-kota lainnya. Terlepas dari tantangan embargo ekonomi, Kuba berhasil membangun sistem kesehatan dan pendidikan yang diakui secara internasional. Program pendidikan yang gratis dan merata, serta sistem kesehatan yang berfokus pada pencegahan, telah membawa Kuba menuju tingkat melek huruf yang tinggi dan harapan hidup yang lebih lama. Tak bisa dielakkan, Kuba memiliki hal-hal yang membuatnya unik, mulai dari warisan budayanya yang kuat hingga pengalaman alamnya yang mempesona. Namun, sementara Kuba memiliki kilauan cahaya yang terang, ada pula bayang-bayang tantangan sosial dan ekonomi yang perlu dipahami untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang negara ini. Salah satu aspek yang signifikan dalam kisah Kuba adalah embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak awal tahun 1960-an. Embargo ini yang dikenal sebagai blokade Kuba telah memiliki dampak yang mendalam terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari penduduk Kuba. Dalam upaya untuk merespon nasional aset Amerika dan mendukung rezim Fidel Castro, Amerika Serikat memutuskan untuk memberlakukan embargo yang melarang perdagangan dan hubungan komersial antar kedua negara. Embargo ini mencakup sebagai aspek termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, serta berpergian. Dampaknya terasa dalam banyak sektor, termasuk industri pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Embargo ekonomi telah menjadi faktor penghambat dalam perdagangan ekonomi di Kuba. Dengan akses terbatas terhadap pasar internasional, teknologi, dan sumber daya, negara ini menghadapi tantangan dalam mencari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Warga Kuba juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh barang-barang yang seringkali diambil sebagai hal yang lumrah di negara lain. Meskipun embargo telah melahirkan kreativitas dalam menjaga perekonomian berjalan dan beradaptasi dengan keterbatasan, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Pembatasan ini telah mempengaruhi ketersediaan obat-obatan, peralatan medis, dan kemajuan teknologi di negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa langkah telah diambil untuk meredakan embargo, namun dampaknya masih dirasakan. Sistem ekonomi Kuba yang umumnya dikenal sebagai ekonomi terencana sosialis atau sosialisme dengan karakteristik Kuba, ini mengacu pada model ekonomi yang berpusat di sektor publik dan diatur oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi
kesetaraan sosial, dan menjaga kendali atas sumber daya negara. Berikut ini kami akan menjelaskan beberapa poin kunci yang mengenai ekonomi terencana di Kuba. Yang pertama, penguasaan pemerintah atas sektor utama. Sektor-sektor ekonomi utama seperti energi, pertambangan, industri, dan transportasi dikuasai oleh pemerintah. Properti pribadi dalam sektor-sektor ini dibatasi. Yang kedua, pembatasan kepemilikan swasta. Meskipun ada langkah-langkah untuk mendukung usaha kecil dan mikro serta pertolongan beberapa pembatasan terhadap kepemilikan pribadi, dalam beberapa tahun terakhir kepemilikan swasta masih dalam tingkat terbatas dan diawasi oleh pemerintah. Ketiga, peran dominan pemerintah. Pemerintah memiliki peran sentral dalam merencanakan dan mengawasi ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan jangka pendek oleh badan-badan pemerintah. Keempat, pengaturan harga dan gaji. Harga barang dan jasa serta tingkat gaji seringkali diatur oleh pemerintah untuk mencegah perbedaan yang signifikan antar berbagai lapisan masyarakat. Yang kelima, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dilakukan melalui perencanaan pemerintah, bukan pasar bebas. Pemerintah menentukan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas nasional, sosial, dan ekonomi. Keenam, ketergantungan pada bantuan eksternal. Keterbatasan sumber daya dan akses pasar internasional karena embargo ekonomi telah membuat Kuba bergantung pada bantuan eksternal, terutama dari negara-negara sahabat seperti Rusia dan Cina. Ketujuh, tantangan ekonomi. Model ekonomi terencana ini telah menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan sumber daya, dan ketidakmampuan menanggapi perubahan pasar global secara cepat. Meskipun model ekonomi terencana telah memberikan jaring pengaman sosial dan meratakan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan di Kuba, ini juga telah menghadapi kritik karena keterbatasan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di tengah-tengah perubahan ekonomi yang sedang terjadi di Kuba di belakangan ini. Negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan antara elemen-elemen ekonomi yang terencana dan reforma ekonomi yang lebih inklusif.